Baik, lanjut lagi halaman 16 ya. Tafadul ahlil imani fil a'mali. Jadi kita bahas tentang topik atau tema tinggi atau rendahnya keimanan tergantung pada amal baik yang dikerjakan. Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penghuni sorga masuk ke dalam sorga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, keluarin penghuni neraka yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya seberat biji gandum. Ini ditulisnya biji sawi. Maksudnya sawi itu bukan sawi sayur, bukan sawi hijau atau sawi putih yang biasa kita makan untuk makan Indomie, enggak. Sawi yang dimaksud di sini adalah gandum, tepung gandum itu kan kecil banget. Nah, itu maksudnya ya. Lanjut, maka mereka dikeluarkan dari neraka dengan tubuh yang hitam kelam, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai Nahrul Hayat ya. Kemudian mereka tumbuh bagaikan butir padi di dekat aliran air. Tidakkah kau tahu bahwa padi tersebut tumbuh agak menguning dan melambai? Nah, tuh ya, jadi nikmatnya punya iman, walaupun cuma kecil, lebih sama iman yang banyak, supaya kita dikasihanin oleh Allah ya ketika kita mati dan dibangkitkan begitu. Baik, lanjut lagi riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, ketika aku sedang tidur aku bermimpi ada orang-orang yang berpakaian diperlihatkan kepadaku. Mereka ada yang berpakaian sampai ke dada, ada pula yang berpakaian lebih pendek lagi. Dan Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi itu dengan mengenakan ya, dengan memakai pakaian panjang sampai menyentuh tanah. Kemudian para sahabat pun bertanya, wahai Nabi, bagaimana Anda menafsirkan mimpi tersebut? Kata Rasulullah, pakaian tersebut adalah agama. Subhanallah. Ini udah pernah ya tadi ya. Riwayat dari Ibnu Umar bahwa suatu ketika Nabi melewatin seorang laki-laki Ansor yang sedang menasihatin saudara laki-lakinya agar jangan malu-malu. Kemudian Rasulullah bersabda, biarin saudaramu itu, karena rasa malu adalah bagian dari iman ya. Mungkin itu tadi, malu bermaksiat gitu ya kan. Jadi malu bermaksiat adalah bagian dari iman. Lanjut lagi. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 5. Gitu. Riwayat dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan untuk mengganyang orang-orang kafir, memerangin mereka, kecuali jika mereka sudi bersaksi bahwa enggak ada Rob selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian mereka mendirikan sholat, bayar zakat. Apabila mereka sudah menjalankan semua itu, maka jiwa dan harta mereka patut layak untuk dilindungi, kecuali yang dipungut untuk kepentingan Islam, maka Allah sajalah yang menentukan perhitungannya. Lanjut lagi bab 15, iman adalah perbuatan baik gitu. Karena perbuatan baik itu dilandasi dengan iman biar enggak sia-sia. Ya baik, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya. Lanjut lagi ditanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, berjihad, berperang membela agama Allah ya, berjihad. Ditanyain lagi, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, haji mabrur. Mudah-mudahan nih saudara-saudara kita yang ya, saudara-saudara kita yang sekarang ini pergi haji diberikan predikat mabrur ya, haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, lanjut lagi riwayat dari Sa'ad ibn
Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat Nabi yang pasti masuk surga nih, termasuk 10 sahabat utama yang pasti dijamin masuk surga. Baik, dia bilang bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada sekelompok orang ketika Sa'ad sedang duduk, Sa'ad bin Abi Waqqas duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak ngasih jatah kepada seseorang yang saya anggap paling baik di antara mereka, kata Sa'ad ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, wahai Nabi, kenapa Anda enggak ngasih kepada orang itu? Demi Allah, saya tahu dia adalah seorang yang mukmin. Gitu. Nabi Muhammad jawab, atau dia hanya seorang muslim? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wah saya diam dulu sejenak, tapi saya nggak kuasa bertahan karena saya mengenal orang tersebut sehingga saya mengulangi pertanyaan saya untuk berikutnya. Wahai Nabi, kenapa Anda nggak ngasih bagian kepada orang itu? Demi Allah, saya tahu dia seorang mukmin. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, atau dia hanya seorang muslim. Nah, berarti mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Gitu ya, tingkatannya begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin. Sa'ad bin Abi Waqqas terdiam lagi dan enggak kuasa bertahan karena Sa'ad bin Abi Waqqas kenal dengan orang tersebut sehingga mengulangi pertanyaannya lagi. Nah, yang ketiga baru nih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku memberi seseorang, sedangkan yang lain lebih aku cintai karena aku khawatir Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu pasti ada alasan di balik itu, nggak mungkin ya beliau itu nggak adil, nggak mungkin, karena orang yang paling adil di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi harus kita tuh berprasangka baik, positive thinking. Ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang Rasulullah itu pasti lebih tahu daripada kita, gitu ya. Karena Rasulullah saking cinta, saking sayangnya kepada orang tersebut, apakah nanti harta yang dibagikan itu jadi mudorot atau melemparkan ke neraka, kan malah bahaya. Itu hikmah, mukjizat dari Rasulullah. Lanjut lagi, bab 17 nih, istri yang tidak bersyukur kepada suami dan tingkatan kekafiran. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku diperlihatkan neraka. Kata Nabi, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan yang kafir. Gitu. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Rasulullah pun menjawab, oh enggak, mereka kafir, maksudnya kufur, enggak berterima kasih. Nah kan kufur, ada syukur, ada kufur. Mereka kafir kepada suami dan mereka enggak berterima kasih atas kebaikan suaminya. Seandainya kamu berbuat baik kepada satu orang dari para wanita tersebut dalam satu waktu yang lama, kemudian perempuan tersebut ngelihat sesuatu pada dirimu, ya, terdapat hal yang enggak disenanginya, niscaya perempuan itu bilang, aku enggak pernah diperlakuin dengan baik oleh kamu, hei suamiku, gitu. Itu ya, jadi harus adil, apa yang pernah dilakuin, apa yang pernah diberikan, ya kan, kebaikan sekecil apapun itu pentingnya kita bermuhasabah. Begitu, nanti kita akan bermuhasabah awal 2022, Januari, Februari dan Maret, gitu ya. Baik, lanjut lagi. Maksiat adalah perbuatan jahiliyah dan pelaku dosa tidak menjadi kafir kecuali dosa syirik musyrik, menyekutukan Allah, nauzubillah. Baik, riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar Al-Ghifari tentu, dia berkata, saya pernah mencaci seorang dengan menyebut panggilan ibunya yang jelek. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam negur saya, wahai Abi Dzar, apakah ente telah mencacinya dengan menyebut panggilan ibunya yang jelek? Sungguh
di dalam dirimu masih terdapat sifat-sifat jahiliyah kalau masih kayak begitu ya maksudnya. Para pembantu kamu adalah saudara-saudara kamu sesama muslim yang beriman yang dijadikan oleh Allah untuk patuh pada perintah kamu. Siapa orang memiliki pembantu, maka berikanlah makanan seperti apa yang kau makan. Dan juga berikan pakaian seperti apa yang kau pakai. Dan janganlah kamu membebanin pembantu kamu itu di luar kemampuannya. Jika kamu membebaninya maka bantulah dia. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, udah 10 menit. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in.